Ini jerehnya termasuk seluruh ulama kita. Tapi ada salah satu mufti yang bangsat. Seluruh ulama kita sepakat istikharah, siap melawan penjajah. Tapi ada mufti yang sosoknya bernama Utsman bin Yahya. Dia memberi fatwa haram melawan Belanda. Penugasan dari kiai ini saya kira memberikan gambaran kepada kita semua. Yang pertama bahwa beliau adalah salah satu kiai yang sangat NKRI. Hal yang kedua saya kira adalah memberikan penguatan terhadap diskursus nasab yang selama ini bergulir, bahwa yang namanya Mufti Batavia merupakan orang yang benar-benar melakukan pengkhianatan terhadap bangsa kita dengan menjadi antek Belanda. Dan ini pasti membuat para kelompok lawi atau oknum-oknum habaib semakin meradan dengan adanya ketegasan daripada Pak Kiai membongkar rahasia besar yang saya kira hari ini sudah menjadi diskursus oleh seluruh orang yang bisa mengakses masuk ke dunia digital, dalam hal ini YouTube yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV, pada sore hari ini kita ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di belakang saya ini adalah laut, salah satu kabupaten di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini luar biasa. Tetapi kemudian ada satu hal yang saya kira pada momentum sore ini penting untuk di-up di permukaan, di mana seorang kiai yang saya sematkan videonya di awal itu memberikan gambaran yang begitu terbuka, begitu transparan, sangat berapi-api bagaimana memberikan penegasan terkait dengan kelompok lawi di Indonesia. Ya tentu salah satunya yang akan kita bahas sesuai dengan pengantar video tadi adalah Habib Utsman bin Yahya, salah seorang oknum abah habaib yang masuk di Indonesia pada era di mana kita dijajah oleh Belanda dan juga sekaligus menjadi Mufti Batavia kala itu yang dibentuk oleh Belanda. Selain itu beliau juga pernah mendoakan Ratu Helmina pada saat sholat Jumat. Dan ini memberikan penegasan bahwa memang kelam habaib ini tidak main-main pemihakannya terhadap penjajah. Dan bahkan dalam kitab-kitabnya sendiri itu dijelaskan bahwa Habib Utsman bin Yahya ini mengharamkan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat yang ada di Banten, dalam hal ini yang kita tahu sendiri sejarahnya Geger Cilegon. Seperti apa gambaran dari Pak Kiai yang sangat NKRI ini di dalam videonya, coba kita simak secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana anta maksuduna waridhaka madlubuna a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila, bibarokati wa wasilati mursyidina ilallah Abuya Mama Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.
Terima kasih. Mohon maaf dengan segala hormat yang sudah kita menyimak bersama apa yang disampaikan oleh beliau, guru besar kita, kalam-kalam hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang satu tujuannya adalah biar hati kita terbuka, lebih mencintai tanah air, mencintai Indonesia, lebih mencintai Pancasila, lebih mencintai NKRI, lebih mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Kita baru 2 hari masih hangat-hangat semangat dengan adanya hari santri. Kita harus ingat kembali, ternyata hari santri setelah 9 bulan kita memperingati 1 abad NU, yaitu membangun peradaban, merawat jagat. Artinya dari 1 abad ke NU menuju hari lahir santri adalah 9 bulan. Bongkar santri Pancasila tentang 9. Apa yang disampaikan oleh beliau dengan tegas, selama tidak sesuai Pancasila, selama tidak sesuai Indonesia, selama tidak sesuai 45, berarti mereka berani melanggar firman Allah surat 9 surat At-Taubah. Istarau bi ayatillahi tsamanan qalila fasuddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Yang disampaikan oleh beliau intinya, jangan sampai saudara kita dari Sabang sampai Merauke berani menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Samanan qalila, harga yang minus. Ancaman berat buat kita bersama. Bahkan fasuddu an sabilih, mereka siap menghalangi menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan tegas menyatakan betapa buruknya, betapa jahatnya apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tadi ada pertanyaan, bagaimana orang-orang yang berani mengaku, berarti langkahnya ketahuan, berarti mereka sudah tidak cinta Pancasila, sudah tidak cinta Indonesia, berani melangkah dengan mengaku. Perhatikan, siapapun statusnya, kalau berani mengaku berarti minal munafikin, beliau golongan munafik. Naudzubillah min dzalik. Biarpun mereka katanya saya merah putih, saya cinta Pancasila, tapi kalau mengaku berarti sudah ada nuansa munafikin, orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Tepuk tangan dulu. Ini berangkat dari 9 bulan meringati 1 abad NU menuju hari santri. Ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ulama kita sesuai hidayah Allah, sejarah itu sudah dirumus dengan mudah. Wali Songo jumlahnya 9, Nusantara hurufnya 9. Estafet di bawah NU, dibongkar NU. Nahdlatul Ulama hurufnya 9. Nahdlatul dan Ulama adalah 9 huruf. Indonesia juga hurufnya 9. Pancasila juga hurufnya 9. Bahkan Republika adalah 9. Tahun 1945 19 kata tahun 1945, pokoknya 1 adalah 9, 4 tambah 5 9 lagi. Hati-hati, kembali ke resolusi jihad tahun 45. Indonesia, nenek moyang kita,
Indonesia merdeka. Betul? Ingat, leluhur kita tidak harian, tidak bulanan, ratusan tahun mimpi kepingin Indonesia merdeka. Ini yang perlu kita ulang-ulang. Kalau dulu di zaman SD masih ada PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahkan ada PMP, pendidikan tentang moral Pancasila. Itu artinya penting sekali. Apa yang terjadi setelah 45 merdeka, dengan bangga leluhur kita, pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke menikmati dengan dibuktikan oleh Allah merdeka. Tapi apa yang terjadi 15 hari kemudian, belum genap sebulan, sekutu datang di negara kita yang tercinta, baik di Jakarta, Surabaya, di kota-kota yang mana dalam sekutu ada Belanda dan Inggris. Betul? Ini yang kita harus pelajari. Namanya beliau Soekarno, Bung Karno dan Bung Hatta sedih galau 45 baru merdeka, 15 hari sekutu sudah datang. Kenapa beliau galau? Karena secara matematis tidak mungkin menghadapi beliau sekutu yang naudzubillah. Rakyat kita hanya paling hebat dengan bambu runcing. Akhirnya kata Bung Hatta, Mas Bung Karno, ini harus panggil beliau Roisun Nahdlatul Ulama, beliau Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu an. Bagaimana ini menghadapi ini? Akhirnya Syekh Abdul Syazim Asy'ari juga memanggil beliau Hasbullah untuk merapatkan seluruh ulama baik Madura dan seluruh Jawa. Sampai beliau Abdul Syazim Asy'ari mohon tokoh-tokoh ulama termasuk Syekh Buntut untuk istikharah menghadapi melawan sekutu-sekutu yang kemerdekaan kita baru 15 hari. Akhirnya menyatakan dengan hasil istikharah dan mufakat, yaitu menentukan resolusi jihad. Apa hasilnya? 3 poin. 1, selama dari Sabang sampai Merauke wajib ikut perang. Gak tua, gak muda, bahkan miskin harus ikut melawan yang menghalangi kemerdekaan 45. 2, hasil dari resolusi jihad, siapapun yang melelakan dirinya melawan sekutu-sekutu demi mempertahankan 45, beliau menegaskan termasuk syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan dibawa sekarang. Itu zaman 45. Kurang lebih 60.000 syuhada kita, leluhur kita, ini yang harus disampaikan. Berkibar merah putih Pancasila tidak mudah. 60.000 yang di 45 15 hari kemudian syuhada leluhur kita. Yang ketiga, siapapun yang membela, yang ikut kepada mereka alias sekutu, berarti wajib dihukum mati. Tepuk tangan. Ini jerihnya termasuk seluruh ulama kita. Tapi ada salah satu mufti yang bangsat. Seluruh ulama kita sepakat istikharah, siap melawan penjajah. Tapi ada mufti yang sosoknya bernama Utsman bin Yahya. Dia memberi fatwa haram melawan Belanda. Wa masalah Muhammad. Ini bukan kita adu domba, tapi harus hati-hati. Kita harus lebih waspada, lebih mencintai NKRI. Tidak main-main. 60.000 syuhada kita, Palestina dan Israel gak ada apa-apanya. Maka dari itu wajar Abuya istiqomah mulai 99 hanya 1,
biar Indonesia utuh, persatuan dan kesatuan. Lebih-lebih bulan-bulan memanas, bulan politik, banyak yang tidak ingat sejatinya berangkatnya Indonesia tetap Pancasila. Ini bahaya. Macam kemarin Abu yang ngasih contoh, bagaimanapun caranya beliau siap membagikan beras di mana-mana. Satu as-shadaqatu taful bala, biar tetap stabil negara kita tercinta. Mohon maaf dengan hormat, itulah langkah-langkah 9 termasuk di bawah resolusi jihad kemarin hingga melahirkan hari santri. 9, ingat-ingat, tidak bisa diautohi, tidak boleh diganggu. Dari Nusantara menuju NU, Nahdlatul Ulama 9, Indonesia 9, Pancasila 9, Republika Indonesia tetap 9. Itulah yang kita harus doakan. Mudah-mudahan hatta yaumul kiamah Indonesia adalah tanaman leluhur, tanaman para pahlawan kita, tanaman ulama Nusantara. Makanya Pak Mujib berani, siapa yang tidak cinta Indonesia, siapa yang tidak cinta merah putih, tidak cinta kepada Pancasila, kafir. Betul, harus berani. Fatwa Khalid Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cintailah tanah air karena termasuk iman. Apa yang terjadi kalau Sabang sampai Merauke betul-betul megang teguh NKRI, teguh Pancasila, teguh merah putihnya, walau an ahlal qura amanu, jikalau masing-masing sambung oyot, sambung roso, Jogonegoro dibuktikan, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Mohon maaf, ayo subscriber, terima kasih yang sudah nanamkan subscriber, yang sudah nanam like, share, and comment. Mudah-mudahan ditulis termasuk istiqomah untuk mencintai tanah air. Gitu apa ya? Ya, terima kasih. Mohon maaf dengan hormat, Pak Mujib jangan ditiru. Ini hanya untuk pembangkit kita badan hati ruh untuk mencintai tanah air. Wal minkum, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat demi cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini memberikan penegasan buat kita semua betapa kelamnya nasib kelam Baklawi hari ini itu efek sesungguhnya dari kelakuan mereka sendiri di masa lalu. Ya memang betul-betul menjadi tameng bagi penjajah Belanda. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita kategorikan sebagai antek penjajah yang secara tegas memang mengharamkan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Cilegon kala itu. Dan hal ini yang kemudian sampai hari ini menjadi semakin melebar dengan adanya diskursus soal palsunya nasab mereka yang setelah diteliti oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ditambah dengan hasil penelitian atau tes DNA yang dilakukan oleh klan Baklawi, ternyata mereka bersandar kepada Haploge yang itu artinya adalah Yahudi Askenesi. Selain itu, yang paling menguatkan kita ketika kita mendorong untuk mereka melakukan tes DNA, justru kemudian itu dia lawan dengan mengharam-haramkan tes DNA. Padahal kita tahu sendiri dulu suatu waktu Habib Rizik itu pernah memblow up ke permukaan bahwa kalau ada orang yang ngaku-ngaku atau yang dicurigai sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya melakukan tes DNA. Lalu kenapa hari ini berbalik mengharamkan hal tersebut? Itu karena itu tadi terbongkarnya hasil tes DNA yang dilakukan beberapa oknum klan Baklawi yang ternyata mereka adalah Haploge yang mengarah kepada Yahudi Askenesi. Jadi bukan Yahudi yang teranya mengarah ke Nabi Yakub alaihissalam. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat edukatif buat kita semua, sekaligus menjadi pencerahan bagi seluruh anak bangsa bahwa memang Indonesia dulu
Kenapa lambat merdeka? Selain karena adanya orang-orang dari Yaman ini yang menjadi tamen bagi Belanda, juga adanya orang-orang pribumi yang tentu berkhianat terhadap bangsanya sendiri. Dan itu terkonfirmasi hari ini ketika kita menyoal soal kelam habaib ini, soal nasabnya, soal bagaimana mereka memalsukan makam. Ada juga orang pribumi yang kemudian melawan narasi kita, menganggap kita ini tidak mencintai cucu Rasulullah. Padahal yang kita persoalkan ini soal nasab, soal bagaimana mensucikan nasab Rasulullah. Justru kita mencintai Rasulullah supaya tidak ada yang palsukan nasabnya, ngaku-ngaku di luar sana, mendoktrin kanan kiri hanya untuk kepentingan perutnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.